Ketika istrinya sedang hamil besar, pria ini malah bercocok tanam dengan seorang wanita di rumah angker. Bercocok tanam di sembarang tempat itu berbahaya, apalagi di rumah angker. So, tanpa berlama-lama lagi, bareng gua Tio, langsung aja kita bahas alur cerita film ini yang berjudul The Girl on the Third Floor. Yang membuat kuat sebuah voice over itu bukan cuma suara dia, Dari tapi background musiknya. Halo semuanya, Fauzius dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Restu Fauzi di Tatu Cerita Bareng Restu. Ceritakan apa yang ingin kau ceritakan, bicarakan apa yang ingin kau bicarakan bersama Tatu Cerita Bareng Restu. Nah Fauzius, aku kedatangan narasumber. Ini adalah seorang konten kreator juga, tapi dia membuat konten yang sedikit berbeda dengan aku yang pastinya. Dia itu selalu mereview alur cerita film gitu. Ini dia Mas Prasetyo. Wih, Halo, gimana kabarnya? baik bro. Alhamdulillah baik ya. Di masa pandemi kayak gini tetap masih produktif ya bikin Yes. kontennya. Oke, pasti sih gua. Justru itu yang bikin jiwa gua masih sehat sampai sekarang. Oh gitu. Jadi meskipun lagi pandemi kayak gini tetap bikin konten gitu. Yes, betul. Dan gue lihat itu konten lu tentang review alur cerita film gitu. Ya betul nggak? Betul. Apa sih yang membuat lo bikin cerita alur cerita film kayak gitu tuh? Kan banyak pilihan, bisa tentang vlog atau apa gitu. Kenapa pilih alur cerita film kayak gitu? Karena menurut gue gini sih, gue bukan tipe orang yang bisa jago ngomong di depan kamera gitu. Ini kan. bisa ngomong di depan kamera. Ini pertama kalinya gue tampil di Wih, depan kamera. pertama kan. kalinya lo dia ditatu berani nampilin wajahnya dia di kamera gitu, keren. Sebelumnya gue berpikir gue harus bikin suatu karya gitu kan. Gimana caranya gue nggak nampilin wajah gue. Terus ya gue mulai lihat-lihat YouTube kan, konten orang tuh apa sih yang nggak nampilin suara gitu kan. Nggak nampilin wajah. Nggak nampilin wajah, Ah. nggak nampilin wajah gitu kan. Oh ternyata ada loh tipe konten yang dia nyeritain alur cerita film nggak nampilin wajah tapi cuman Modal suara model gitu. suara aja gitu. Akhirnya gue mulai belajar cara bikinnya gitu. Oh, dan keren banget dia tuh, aku lihat. Dan suaranya tuh bener-bener kayak mirip in on the spot gitu. Coba lu contohin salah satu di video kamu, contohin dan suaranya gimana kamu langsung. Contoh ini ya, konten gue yang terbaru itu nyeritain seorang laki-laki yang belah durian di rumah angker. Itu film apa? Judul apa? Judul filmnya Girl on the Third Floor. Coba dong contohin. Gue kasih beberapa kalimat pembukaannya aja ya. Ketika istrinya sedang hamil besar, pria ini malah bercocok tanam dengan seorang wanita di rumah angker. Bercocok tanam di sembarang tempat itu berbahaya, apalagi di rumah angker. So, tanpa berlama-lama lagi, bareng gua Tio, langsung aja kita bahas alur cerita film ini yang berjudul The Girl on the Third Floor. Widih. Keren. Kurang lebih seperti itu, bro. Kurang lebih seperti itu. Tapi kamu bisa jadi seorang voice over kayak gini dari dulu atau gimana? Kebetulan gua dulunya itu sempat main band gitu kan. Main Sempat band. kan udah terbiasa nyanyi. Tapi untuk voice over sendiri itu baru beberapa bulan ini aja sih gitu. Baru bulan ini Iya aja. betul. Baru gua ngelihat banyak channel gitu kan, ngelihat gimana sih orang voice over, voice acting, kita tuh berakting tapi melalui suara. Ya, Gitu. ya. Jadi itu yang kamu membuat kamu tuh kepikiran, oh mendingan gue bikin konten yang kayak gini aja nih, kayak gitu ya. Gue dulu juga sering sih merhatiin kayak kontennya on the spot, tau kan on the spot. On the spot. Nah, gue dulu sering mikir kok suara dia bisa enak ya, kenapa Enak sih denger gitu. enak denger gitu kan, padahal lu nggak nonton videonya aja gitu, denger suaranya doang kita udah paham gitu, oh dia nyeritain tentang ini. Nah itu yang bikin gue sangat salut dengan orang-orang yang melakukan voice over. Akhirnya gue pun belajar gitu. Akhirnya bisa gitu sampai Bisa. sekarang. Ya tadi kan voice overs yang bisa nggak dengan gaya bahasa yang berbeda-beda gitu. Bisa aja. Kayak yang pernah ini infotainment silet nggak? Pernah. Coba kalau infotainment lagi beritain artis siapa gitu. Itu bisa dibikin lebay sih kayak gitu kan. Coba. Tapi gitu loh. Ketika dia baru sampai rumah, tiba-tiba saja ada seseorang di dalam kamarnya.
Gitu, keren-keren juga. Tapi ada satu hal nih bro, yang suka penonton itu suka miss sebenarnya. Sebenarnya yang membuat kuat sebuah voice over itu bukan cuma suara dia, Dari tapi background musiknya. oh ya, Ya background nggak? musik, back Ya, soundnya ya. yes, backsoundnya. Lu dengan suara yang udah bagus voice over, tapi kalau background musiknya salah, itu jadinya suasananya jadi berbeda Kurang banget. menarik Kurang juga untuk menarik. didengar gitu. Nah, dan itu kesalahan itu yang sering gue lihat di youtuber pemula gitu. Termasuk gue di awal-awal itu waktu pertama kali bikin konten, dari suara banyak temen gue yang bilang oke gitu kan, tapi musiknya itu nggak match gitu dengan atmosfer yang gue ceritain gitu sih. Tapi untuk review alur cerita ini, kamu suka yang horor atau komedi atau campur gitu? Untuk sekarang gue fokusnya ke horor terus thriller gitu sih. Itu dua itu sih, genre dua itu sama sedikit action gitu. Jadi film apa aja gitu Yes, ya? apa aja. Yang gue pengen ini, lo tinggal bikin yang kayak apa namanya, itunya gitu. Yeah. Keren. Ada juga yang youtuber itu fokusnya ke film yang tentang zombie. Oh, tentang zombie. Gue lihat dia udah upload sekitar 100 video, isinya tentang zombie semua. Gitu. Ada juga yang uploadnya soal vampir semua. Vampir semua. Kalau lo campur ya? Kalau gue lebih campur sih. Gue lebih campur. Dan apa namanya itu, lo nge-YouTube tuh udah dari kapan? Gua baru mulai upload itu bulan Februari Tahun ini. tapi masih main-main sih, Belum serius belum ya. serius. Tapi itu udah keren banget sih. coba lo kan ada sih kayak yang suka review film, Jesse siapa? Nah, Dia bukan review film pak, dia ngebahas sesuatu yang kayak gitu. ya kurang lebih kayak gitu. Lo coba tampilin wajah lo juga gitu. Gue pengen sih tampilin wajah, tapi nanti lagi nabung dulu buat beli kamera. Iya apa-apa. Tapi lo biasanya ambil itu kan kayak gambar gitu ya. Lo ambilnya dari mana biasanya? Itu beberapa film ada yang emang gua beli dari dulu gitu, gua udah punya gitu kan, baru gua potong-potong untuk dijadiin konten. Tentunya gini, sebenarnya ada beberapa peraturan YouTube. Oh, pasti kan pada banyak bertanya kan, lu kalau ngambil film kayak gitu lu melanggar peraturan apa enggak sih gitu. Iya, Dan ini sering banget gue lihat komen ini di grup-grup YouTuber pemula gitu kan. Banyak orang yang memandang rendah YouTuber pembuat alur cerita film. Mereka bilang itu maling gitu atau maling. Iya, betul. Nah, padahal enggak. YouTube sendiri memperbolehkan itu. Lu nulis ulang sebuah dialog lalu melakukan voice over dengan dialog yang lu tulis, itu diperbolehkan. Terus lu mengambil potongan film untuk lu kritik, lu review, itu juga diperbolehkan. Boleh, ya betul. Tapi pastinya ada peraturan fair use itu kan. Jadi lu motongnya harus sesuai dengan peraturan fair use itu. Dan itu nggak bisa gue jelasin di sini karena terlalu detail banget. Detail gitu banget sih. ya. Iya, betul. Terlalu teknis ya untuk dijelaskan fair use itu gimana. Keren. Sukses terus buat channelnya. Dan apa namanya, itu dapat support gak dari istri gitu tadinya? Tadinya enggak sih. Tadinya enggak, kenapa? Tadinya enggak, karena dia bilang, oh ngapain sih ngabisin waktu gitu kan. Ngabisin waktu maksudnya malam-malam begadang ngerekam, ngedit, apalagi siangnya kan gue kerja gitu kan ya. Siangnya gue kerja. Nah, tapi ternyata dengan gue bikin konten itu bisa meredakan stres gue sebenarnya sih. Oh gitu, jadi pusing di kerjaan gitu ya. Menghilangkan pusing dengan cara mengedit video gitu. Betul. Ada satu seninya gitu. Gue ngerasa kayak gue itu jadi sutradara. Karena gini bro, udah ada filmnya nih, terus lo bikin naskahnya, terus lo berpikir kira-kira adegan mana ya yang gue masukin ke dalam naskah gue gitu. Karena nggak semua adegan film itu bakal dimasukin. Kalau lo masukin semua adegan film, otomatis lo bakal kena copyright claim atau copyright strike gitu kan. Salah satunya itu. Terus yang kedua, lo pikir kenapa gue bilang jadi sutradara, karena lo jadi berpikir adegan ini oke nih, angle kameranya oke, gue masukin deh. Lama-lama wah seru juga ini. Lama-lama seru ya, lama-lama terbiasa dengan bikin konten yang kayak gitu. Betul. Tapi sekarang masih aktif kerja? Masih bekerja. Tapi sekarang semenjak seiring berjalannya waktu, istri nge-support kan sekarang? Nge-support, dia mulai nge-support gue ketika dia lihat ternyata konten yang gue bikin bisa banyak view-nya. Banyak view dan positif ya. Dan positif, alhamdulillah positif. Terus bisa ya lumayan subscribernya nambah gitu setiap hari. Walaupun nggak terlalu banyak tapi ada aja. Lumayan ya. Nah di situ dia mulai percaya, oh ya ternyata lu bisa juga ya, berbakat juga. Kayaknya dia ngeraguin gitu ya. Gitu sih.
Tapi biasanya kamu tuh seminggu gitu bisa bikin berapa video? Gue bisanya seminggu sekali, Seminggu seminggu sekali. sekali Kalau atau pas libur gitu pas ya? libur maksimal 2 minggu sekali lah, gitu sih. Karena yang berat dari bikin alur cerita film itu yang pasti lu harus paham filmnya dulu gitu kan. Memahami Ya, filmnya. biar kita lebih menjiwai nanti membawanya. Terus setelah lu nonton, gue bisa nonton film itu sampai 2-3 kali gue tonton. Habis itu bikin naskahnya, habis itu ngerekam voice overnya, habis itu kita editing ya gitu. Tapi biasanya apa namanya? Jadi lo bikin nonton dulu nih videonya. Iya, Lo ketik dulu naskahnya, baru setelah itu lo baca, lo rekam kayak gitu. iya betul. Bukan dari putar video langsung lo review gitu enggak? Enggak. Kalau kayak gitu nanti jadi ini, jadi apa? Jadi nggak jelas kadang, nggak suka kepanjangan gitu. Jadi setelah gua nonton, terus gua merenung biasanya. Apa yang harus gua apa namanya ucapin gitu, bingung ya. Iya, jadi gini, setelah lu nonton, lu jadi terbayang, oh iya, 10 menit pertama itu apa sih yang bisa gua ambil, 10 menit kedua tuh apa sih yang bisa gua ceritain. Karena kan lu juga pasti pernah nonton film lah ya. Iya betul, heeh. Nggak semua adegan itu adalah adegan yang penting, bener kan? Kadang ada adegan ya, ya apa sih ini? Dari opening pembukaannya, Iya, dari yang paling klimaksnya gitu betul, ya. betul. Jadi kita cari yang emang bener-bener penting-pentingnya aja gitu sih. Yang pastinya lu harus nonton film itu dulu. Jadi nggak main asal, oh gue pengen review film ini tanpa kita menonton, langsung kita review gitu, enggak ya. Nggak bisa. Gue dulu pertama pertama kali gue pernah kayak gitu. Itu dulu gue nge-review TV seriesnya Marvel. Ya. Di mana dia baru tayang, abis itu gue bikin review. Dan waktu itu gue dibully sama netizen. Kenapa? Karena ternyata gini, ada beberapa jenis penonton yang berbeda gitu ya. Kalau review alur cerita film, mereka cenderung penontonnya itu lebih santai. Ya, Tapi untuk TV series model Marvel, DC, penontonnya itu mereka lebih kritis, bro. Karena mereka benar-benar merhatiin si film itu, mereka baca komiknya. Ketika lu salah oh, dikit, salah ini aja udah dikritik pedas gitu sama dikritik dia ya. pedas. Gue pun gara-gara itu, akhirnya konten gue yang Marvel itu banyak yang gue private gitu sih. Banyak yang kritik gue. Nggak apa-apa lah. Jadi lu harus banyak riset sih, gak cuman jadi gini, kalau bikin kayak TV series yang superhero itu, kalau bisa sih sambil riset juga komiknya gimana. Misalkan Captain America itu di filmnya seperti ini, di komik juga kita minimal harus tahu dia kayak gimana sih gitu. Oh, jadi memang harus benar-benar memahami apa Betul, isi dari film tersebut, jangan main asal betul. review aja gitu ya. Terus lu harus punya banyak referensi gitu. Makanya gue nyerah buat nge-review film-film superhero gitu. Oh, jadi misalnya referensi dari mana gitu. Iya, karena kalau gue lihat YouTuber Indonesia yang suka nge-review TV seriesnya Marvel gitu ya, yang kayak Captain America atau kemarin Falcon and Winter Soldier, Iya. mereka itu banyak banget di kontennya nampilin referensi dari komiknya si Marvel itu, bro. Gitu. Jadi nggak cuman dari filmnya doang gitu. Mereka banyak mengembangkan kontennya dari Oh, komiknya. dari komik juga, Ya, dari film juga, iya ya, gitu ya. yes. Karena rata-rata penonton film superhero suka baca komiknya juga sih. Jadi mereka nggak cuma apa dari nonton filmnya, dari ada komik-komiknya juga gitu. Betul, betul. Ada kombinasi dengan komik. Nah, kalau yang kayak gue gini, alur cerita film, ya ada komiknya emang bener-bener pure 100% dari film tersebut. Makanya gue berhenti nge-review TV series. Mending film-film biasa aja gitu Iya, ya. betul. Dan dia pembuatannya juga harus cepet sih. Kalau TV series itu kan dia tayang per minggu ya. Jadi kalau misalkan lu Senin itu dia tayang, paling nggak 1 kali 24 jam lu harus segera upload reviewnya gitu. Oh, jadi nggak boleh berlama-lama dari sejak tanggal dia tayang, maksimal Yes. seminggu lah ya. Karena kenapa nggak boleh lama-lama? Konten tersebut cepet kadaluarsa. Oh, Lu cepet gitu. dapet view. Waktu itu gua, untuk ukuran pemula ya, dalam satu berapa jam gitu gua udah 5.000 view gitu waktu itu. Tapi begitu, banyak bully. Nggak apa-apa lah. Nah, Semakin kita bully, semakin banyak rezeki. Ayo bully gitu. jadi terus karena butuh waktu cepat dan gua juga kerja, jadi akhirnya gua move on membuat jadinya ya alur cerita film biasa aja gitu sih. Tapi someday mungkin kalau gua udah punya timnya yang editor segala macam, mungkin gua bisa bikin kayak gitu lagi. Iya. Karena Dan emang nggak nampilin wajah, nampil jangan aja. lupa. Yang jelas nggak bisa kerja sendiri sih kalau kayak gitu. Ya, apalagi pemula belajar aja sendiri-sendiri nggak apa-apa. Betul, betul. Keren banget sih. Jadi dalam satu video itu durasi paling panjang itu berapa lama? Kalau gua yang baru gua bikin terpanjang baru sekitar 10 menit sih, bro. Itu
film aslinya durasinya berapa lama? 2 jam. 2 jam bisa 10 menit. Iya, 10 Itu menit. dari proses pengeditan sampai lo voice overnya tuh berapa lama sih? Berapa hari? Berapa hari ya? Eh, contoh ya nonton film ya tinggal lu kaliin aja. Kalau filmnya 2 jam, lu nonton 3 kali berarti 6 jam. 6 jam. Ya, Itu 6 jam. nggak lu skip, lu tonton dari awal sampai habis Nggak, bener-bener gitu. beberapa ada yang gue skip sih. Misalkan di yang udah nonton yang kedua atau yang ketiga biasanya bakal gue skip dan gue bakal ngulangin adegan yang gue sekiranya tuh sangat menarik gitu buat gue. Oh iya. Gue akan ulang-ulang terus adegan tersebut sampai gue cari di sisi mana gue bisa menggali adegan ini gitu kan. Yes, Nah, keren. bikin naskah kurang lebih 2-3 jam. Ngerekam voice over kurang lebih ya 2 jam. Yang lama itu hampir seharian hampir ya. seharian. Yang susah itu editingnya ini. Jadi ngepasin suara lo Iya. ke gambarnya gitu ya. Ya, ngepasin adegan dengan naskah yang udah lu Naskah yang bikin. dibikin. Nah, PR-nya tuh di situ sebenarnya. PR-nya di situ. Karena tentunya lu harus pakai fair use gitu kan. Gimana caranya lu nggak melanggar fair use yang udah ditetapkan YouTube gitu. Gitu sih. Sesuatu usaha yang ditekuni dengan serius akan membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Amin. Amin. Sukses terus. Oh ya, nama YouTube-nya apa, nama YouTube-nya? Movie Moments. Movie Moments, link YouTube-nya ada di deskripsi. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Tio ini karena bagi kalian semua pencinta film, apalagi film-film yang menegangkan, film luar negeri ya atau Indonesia juga. Menegangkan dalam tanda kutip. Menegangkan. Pemirsa. Tapi seru bro, gue pas gue udah mulai lakuin voice over ya, itu gue menemukan suatu kepuasan tersendiri gitu. Iya. Ngerti gak sih? Ketika sesuatu yang lu bikin terus suara lu tuh bisa menghibur orang gitu. Itu seneng banget gitu. Oh, suara gue kok bisa jadi kayak gini ya gitu gak sih? Iya, seneng banget gitu ketika ada orang yang ternyata dari cara gue bercerita orang banyak yang paham nih, ngerti nih, dan mereka bisa terhibur. Itu kayak seneng aja gitu. Iya, seneng ya. Berbagi cerita ke teman-teman gitu. Yes, itu sama aja kayak gue nyeritain film ke lu gitu ya, kan. Betul banget. Aku juga dengan aku nggak bisa menjadi seorang penyiar radio gitu kan, aku juga bisa bikin podcast seperti ini tuh senang banget gitu. Iya, betul. Karena di radio itu kan suka ada yang wawancara dengan bintang tamu gitu. Betul. Di Tatu juga aku suka wawancara dengan bintang tamunya gitu. Nah, yang paling bener yang voice over yang paling oke menurut gue ya penyiar radio. Dia bisa membawa penonton terbawa suasana hanya dengan suara dia gitu. Padahal kita nggak tahu dia wajahnya seperti apa, orangnya seperti apa, nggak tahu gitu ya. Kalau konten alur cerita atau apa masih mending ada videonya, ada gambar, dia benar-benar suara doang gitu. Tapi mungkin orangnya di sana lagi ngupil sambil ngomong kan nggak tahu. Ya buat kalian yang udah di jalan, kita dengarkan lagu dari siapa? Keren banget gitu. Ya, keren gitu. Keren. Jadi buat penyiar radio kalian tuh keren banget. Keren. Gue salut sih sama orang-orang seperti itu. Nah, terima kasih Tio, kamu sudah mau mampir ke sini, sudah menyempatkan waktunya untuk bercerita bagaimana menjadi seorang voice over di YouTube kamu. Jangan lupa subscribe YouTube-nya di Movie Moment ya. Yoi. Link channelnya ada di deskripsi. Oke, terima kasih Fauzi sudah menonton video ini. Aku Fauzi dan Tio pamit undur diri dan sampai jumpa. Sampai jumpa guys.